Bab 1116. Pada saat yang sama, keluarga Su Jinchen. Meskipun hilangnya Surwoli membuat Su Chengfeng dan Su Soudao khawatir, hal itu tidak mempengaruhi mood Su Ziyu dan Su Zifei sama sekali. Mereka berdua tidak mengetahui identitas asli Surwoli, mereka hanya menganggapnya sebagai pelayan di rumah. Selain itu, Surwoli selalu menjadi pengawal pribadi Su Soudao dan jarang berhubungan dengan kedua saudara kandungnya, jadi pasangan ini kakak beradik tentu saja tidak terlalu peduli dengan urusannya. Saat ini, kakak beradik itu berada di ruang kerja Su Ziyu, masing-masing menghadap komputer, melihat tangkapan layar pengawasan yang dikumpulkan oleh bawahan mereka. Tangkapan layar ini penuh dengan wajah laki-laki muda berwarna kuning. Mereka semua adalah staf keluarga Su, sesuai permintaan Su Ziyu. Mereka dicegat dari video pengawasan bandara-bandara besar di negara Beihai beberapa waktu lalu. Yang harus dilakukan kakak beradik itu adalah terus melihat-lihat tangkapan layar ini, mencoba menemukan sosok Ye Chen di dalamnya. Sayangnya, terlalu banyak video pengawasan saat itu, dan jumlah penumpang di beberapa bandara besar dalam beberapa hari melebihi jutaan. Memang bukan tugas mudah menemukan Ye Chen di antara jutaan orang ini. Keduanya telah melihat tangkapan layar video pengawasan ini selama beberapa hari, tetapi masih tidak dapat menemukan Ye Chen. Mata Su Ziyu yang dingin dan menawan menjadi merah dan kering tak tertahankan karena dia berada di depan komputer siang dan malam selama beberapa hari, tetapi dia terus bertarung sambil meneteskan obat tetes mata. Karena Su Zifei telah berjanji sebelumnya kepada adiknya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menemukan dermawannya, dia tidak berani mengendur sama sekali dan terus membaca siang dan malam. Melihat bahwa dia telah menyaring hampir 1 juta tangkapan layar video pengawasan orang dan masih tidak dapat menemukan Ye Chen, Su Zifei agak menyerah dan berkata kepada Su Ziyu dengan wajah lelah, "Ziyu, sungguh tidak mudah menemukannya seperti ini, saya tidak tahu kapan jumlahnya akan." Su Ziyu melihat tangkapan layar dan berkata dengan serius, ada lebih dari 3 juta orang yang perlu diidentifikasi, dan sekarang hampir 1 juta, yang dianggap 4 poin selesai. Pertama, saya yakin setelah membaca ke-3 juta orang ini, kita akan dapat menemukan petunjuk tentang dermawan kita. Su Zifei menghela nafas dan berkata, "Ziyu, jangan bekerja terlalu keras, lihat saja matamu, merah seperti kelinci, istirahat dulu lalu lanjutkan mencari." Su Ziyu berkata, "Aku tidak lelah sama sekali. Jika kamu lelah, kamu bisa istirahat selama 10 menit. 10 menit. Su Ziyu berkata. Zifei berkata dengan malu, "Kakak, jangan panggil aku Su Ziyu. Ganti namamu menjadi Su Papi. Jika kamu terus mencari seperti ini, aku hampir buta." Petik 2. Su Ziyu berkata dengan sedikit kemarahan dalam suaranya, "Lalu kamu tidak perlu mencarinya, aku akan mencarinya sendiri." Su Zifei buru-buru menjelaskan, "Bukan itu maksudku, aku hanya ingin istirahat sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berdiri buru-buru, menuangkan 2 cangkir teh, dan menyerahkannya kepada Su Ziyu meminum secangkir dan berkata sambil tersenyum, "Ayo Ziyu, minum teh dan istirahat beberapa menit. Ada istirahat di kelas, jadi kamu bisa tidak bekerja terlalu keras, kan?" Su Ziyu mengambil cangkir teh dan menyesapnya, dan berkata, "Video-video ini sudah mati, tetapi orang-orang masih hidup. Jika kita tidak menemukan petunjuk tentang dermawan kita sesegera mungkin, apa jika lintasan dermawan kita berubah lagi? Bagaimana jika kita akhirnya menemukan petunjuknya dan mengikuti petunjuknya? Apa yang harus saya lakukan jika saya mencari dermawan saya? Tetapi dia sudah tidak ada lagi." Pada titik ini, Su Ziyu juga melanjutkan dengan sedikit lelah, "Kuncinya adalah hanya kita berdua yang benar-benar melihat dermawan saya, jadi hanya kita berdua. Tidak mungkin menemukan pembantu untuk melakukan pekerjaan identifikasi semacam ini sendirian." Su Zifei mengangguk tak berdaya, "Kamu benar, ayo cepat dan coba cari petunjuk tentang dermawan kita secepat mungkin." Saat dia mengatakan itu, Su Zifei memikirkan sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Ziyu, dalam 2 hari ini aku akan pergi ke kota Ling, apakah kamu ingin ikut denganku?" Su Ziyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Untuk apa kamu pergi ke kota Ling?" Su Zifei berkata dengan sedikit malu, "Bukankah aku sudah punya perjanjian dengan konser Gu Qiwi? Kami memiliki judul kerja sama. Dia akan mengadakan konser pertamanya tahun ini di kota Ling pada tanggal 2 Februari menurut kalender kuno.
Bukankah saya sudah berjanji sebelumnya bahwa saya akan menyumbangkan 10 juta yuan untuk badan amal kota Ling, jadi saya juga ingin melakukannya secara pribadi terlebih dahulu. Pergi ke sana dan tidak hanya mengatur 10 juta yuan di tempatnya, tetapi juga memeriksa rumah kesejahteraan utama, panti asuhan, dan lembaga amal lainnya di kota Ling. Kemudian, berdasarkan kebutuhan aktual dari lembaga-lembaga ini, kami akan memberikan sumbangan sebesar 20 juta yuan kepada mereka. Pada titik ini, Su Zifei melanjutkan dengan pandangan lurus, karena kami melakukan amal, tentu saja kami harus melakukannya lebih dalam. Su Ziyu tersenyum dengan jahat dan berkata, haha, ternyata itu untuk mengejar Gu Qiuyi. Pantas saja kamu begitu aktif. Petik 2, Su Zifei buru-buru menyangkal, jangan bicara omong kosong, saya di sini untuk beramal. Selain itu, Gu Qiuyi tidak akan melakukannya pergi. Aku pergi sendiri, bagaimana aku bisa mengatakan itu untuk mengejar Gu Qiuyi? Ini, Su Ziyu mengerutkan bibirnya dan berkata, oh, mengapa kamu begitu pemalu seperti aku, dan aku tidak mengenalmu? Jangan, bukankah kamu hanya ingin menangani masalah ini dengan baik terlebih dahulu, sehingga Gu Qiuyi akan terkesan olehnya? Berjanjilah untuk menyumbang 10 juta, dan akhirnya menyumbang 30 juta. Gu Qiuyi pasti akan berpikir bahwa kamu adalah orang dengan perasaan yang kuat tanggung jawab sosial, dan akan memiliki kesan yang lebih baik terhadap Anda. Apakah tebakan saya benar? Su Zifei berkata dengan sedikit malu-malu, oke. Kamu yang paling pintar dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari matamu, oke. Su Ziyu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, akui saja. Su Zifei menghela nafas dan berkata, Ziyu, leluhur, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar sesuatu. Su Ziyu berseru, jangan terlalu sok dan katakan apa yang kamu harus mengatakannya. Su Zifei berkata dengan serius, para leluhur berkata bahwa jika kamu melihat secara menyeluruh tetapi tidak memberitahu, kamu adalah orang yang pintar. Alam tertinggi, Su Ziyu berkata dengan nada menghina, kamu tidak perlu mencapai alam tertinggi untuk berbicara denganmu, alam biasa sudah cukup. Petik 2, kamu gadis. Su Zifei memarahi dengan berpura-pura marah, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, hei, aku hanya bertanya padamu apakah kamu ingin pergi. Jika kamu mau, ayo pergi bersama. Kebetulan saya tidak terbiasa dengan kota Ling. Su Ziyu menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak akan pergi sampai saya menemukan dermawan saya. Jangan pergi kemanapun. Su Zifei buru-buru membujuknya, oh Ziyu, ikut aku saja. Cara mencari dermawanku tinggal mengidentifikasi masing-masing di komputer. Lalu kita akan membawa laptop kita, kamu bisa terus mencari dermawanmu di jalan atau di hotel tanpa tunda. Su Ziyu berkata dengan tidak tertarik, kalau begitu aku juga tidak ingin pergi, kamu akan meletakkan dasar untuk mengejar Gu Qiuyi, mengapa aku harus pergi? Su Zifei berkata, dia bertanya balik padanya, bukankah begitu ingin keluar mencari udara segar? Suasana di rumah begitu khusyuk selama 2 hari terakhir ini. Ayah dan kakek berwajah gelap sepanjang hari, tapi kamu masih tidak bisa merasakannya. Bukankah menyenangkan mengambil ini kesempatan untuk keluar dan diam selama beberapa hari? Su Ziyu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit, itu benar, lalu kamu dapat membuat beberapa pengaturan, tepat pada waktunya untuk keluar dan bersantai. Bab 1117. Faktanya, bahkan jika Su Zifei tidak mengatakan apa-apa, Su Ziyu yang sangat pintar pasti sudah menyadari ketidaknormalan suasana di rumah baru-baru ini. Ditambah dengan fakta bahwa berita dari negara Beihai telah disiarkan tentang Surwoli, Su Ziyu mengetahui bahwa keluarga Su menyebabkan kekacauan besar di negara Beihai dengan menyelamatkan Surwoli. Namun, apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa ayahnya berusaha keras pada Surwoli. Secara logika, Surwoli hanyalah pelayan keluarga Su. Jika sesuatu terjadi pada seorang pembantu, keluarga Su hanya perlu memberikan keluarganya uang pensiun yang besar sesuai kesepakatan, dan kemudian membayar biaya pelunasan bulanan. Sama sekali tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkannya dari tangan Departemen Kepolisian Nasional Beihai untuk menjadi pelayan. Betapa mahalnya biaya di balik ini bisa dihitung dengan sedikit berpikir, setidaknya 100 kali lipat dari biaya pensiun dan pelunasan, yang sama sekali tidak hemat biaya. Su Zifei lah yang mengambil inisiatif dan berkata, Ziyu, ayah dan kakek membuat keributan besar untuk menyelamatkan Surwoli. Menurutmu apa yang mereka coba lakukan? Su Ziyu menggelengkan kepalanya, saya juga tidak mengetahuinya.
Tetapi ayah dan kakek harus memiliki pertimbangan mereka sendiri. Su Zifei berkata, tetapi saya memikirkannya, dan saya selalu merasa bahwa masalah ini tidak hemat biaya. Surwoli tidak dapat membantu keluarga Su mewujudkannya, uang, jadi sangat mahal untuk menyelamatkannya, itu sama sekali tidak ada artinya. Su Ziyu mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum, aku juga tidak bisa memahaminya, jadi aku berhenti memikirkannya. Su Zifei berpikir tentang hal itu dan berkata, mungkinkah mereka ingin meningkatkan kesetiaan para pelayan kepada keluarga Su? Su Ziyu menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih dari 50 orang ditangkap bersama, dan hanya Surwoli yang diselamatkan. Para pelayan harus merasa tidak seimbang di hati mereka. Saya tidak tahu harus berpikir apa. Itu benar. Su Zifei menghela nafas dan berkata, saya tidak dapat memahaminya, saya tidak dapat memahaminya. Kata Su Ziyu, oke, ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan, jadi kita harus cepat. Saatnya mencari dermawan Anda, keluarga sangat membutuhkan ahli terbaik. Jika kita dapat menemukan dermawan kita dan memintanya untuk membantu keluarga Su, itu pasti akan sangat meringankan kebutuhan mendesak keluarga saat ini. Su Zifei mengangguk, kamu benar. Bahkan 10 atau 8 Surwoli tidak dapat menandingi kekuatan dermawanku. Jika dia bisa tinggal di keluarga Su untuk melayani, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Negara Beihai, ibu kota musim dingin. Dalam suatu siang, Departemen Kepolisian Metropolitan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri bersama-sama menangkap semua anggota Tim Pertahanan Nasional Maritim Beihai yang sedang berpatroli di dekat Teluk Dongdu pada malam hilangnya Surwoli, dan mengisolasi mereka untuk interogasi mendadak secara terpisah. Dalam suatu negara, departemen yang memiliki otoritas dan prioritas tertinggi adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Karena bagi suatu negara, tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dalam negeri. Jadi ketika Homeland Security ingin melakukan sesuatu, semua orang harus menyingkir. Sama seperti Konfederasi Utara, departemen fungsional terkenal di Federasi Utara adalah Biro Investigasi, Biro Intelijen, dan Biro Keamanan. Biro Investigasi berafiliasi dengan Departemen Kehakiman. Secara umum, biro ini bertanggung jawab atas kasus-kasus besar dalam negeri, serta kasus-kasus yang tersebar di banyak tempat, terutama di banyak negara bagian dan kabupaten. Biro Intelijen bertanggung jawab untuk mengumpulkan berbagai informasi dari pemerintah asing, perusahaan, dan penjahat intelijen. Biro Investigasi dan Biro Intelijen sangat umum dalam film dan drama televisi, sehingga pada dasarnya mereka akrab bagi orang-orang di seluruh dunia, tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang Biro Keamanan. Biro Keamanan adalah departemen intelijen terbesar di pemerintah federal utara. Biro ini juga merupakan badan yang mempekerjakan paling banyak mahasiswa Ph.D. komputer, Ph.D. matematika, dan ahli bahasa di dunia. Meskipun mereka tidak sering tampil di mata publik, prioritas mereka dalam melakukan berbagai hal belum pernah terjadi sebelumnya di pemerintahan federal utara. Masyarakat dapat mencapainya. Hal yang sama berlaku untuk keamanan dalam negeri Beihai. Jika Departemen Keamanan Dalam Negeri menangkap anggota Tim Pertahanan Nasional untuk diinterogasi dengan alasan mengancam keamanan nasional, bahkan komandan tertinggi Tim Perlindungan Nasional tidak berhak menghentikan atau ikut campur. Dan semua anggota Tim Pertahanan Nasional juga tahu betul bahwa sekali mereka mengacaukan Departemen Keamanan Dalam Negeri, tidak akan terjadi hal baik, dan mereka harus menguliti mereka bahkan jika mereka mati. Oleh karena itu, orang-orang di Tim Pertahanan Nasional memiliki ketakutan alami terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri. Justru karena reputasi Departemen Keamanan Dalam Negeri, di antara anggota tim Baoguo yang ditangkap untuk diinterogasi mendadak, beberapa di antaranya tidak memiliki kualitas psikologis yang baik dan segera mulai menunjukkan kekurangannya. Terlebih lagi, orang-orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri hampir semuanya adalah orang-orang paling elit di suatu negara. Kelompok orang ini tidak hanya sangat cakap, tetapi juga telah melakukan berbagai misi rahasia. Bahkan di masa damai, orang-orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah pejuang yang tangguh dan teruji dalam pertempuran. Di depan mereka, anggota pengawal Baoguo dengan sedikit pengalaman bertempur sebenarnya sesederhana dan lemah seperti siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri menangkap beberapa anggota Tim Pertahanan Negara yang tidak memiliki kualitas psikologis yang baik dan menyerang dengan ganas, dan segera membuka terobosan.
Beberapa jam kemudian, seluruh kejadian telah diselesaikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri. Yang membuat Suzuki Tomohisa sangat heboh adalah apa yang dikatakan Nanako Ito memang benar, tim Baoguo memang berkolusi dengan keluarga Su dari negara Yan dan menukar Surwoli saat transfer. Tidak hanya itu, operasi mereka yang paling keji adalah dengan sengaja berkomplot melawan Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu. Mereka membatalkan kontrak Surwoli ketika dia diserahkan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu untuk dikawal, dan menyerahkan semua tanggung jawab kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu. Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu mengalami ketidakadilan yang sangat besar, dan motif mereka untuk bersatu dengan kekuatan asing dan mensubkontrakkan penjahat utama dalam negeri adalah untuk melepaskan mereka dan kemudian menangkap mereka, untuk mendapatkan penghargaan dan perhatian sosial bagi diri mereka sendiri. Hal ini membuat Tomohisa Suzuki sangat marah. Menurutnya, operasi licik tim Baoguo ibarat anak nakal yang bekerja sama dengan pencuri untuk membakar rumahnya sendiri, lalu memadamkan api untuk meminta pujian dari orang tuanya. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Departemen Keamanan Dalam Negeri segera membentuk kabinet dan mengadakan pertemuan darurat dengan kabinet untuk membahas tindakan pencegahan. Kabinet pun kaget dengan kejadian ini. Tidak pernah dalam mimpi terliar saya menyangka akan ada pemimpin senior yang begitu bodoh di tim Baoguo, yang akan melakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensi dari sejumlah kecil kredit, menyebabkan kerugian besar bagi negara. Oleh karena itu, kabinet segera bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk segera mengembangkan solusi. Pertama, tangkap secara diam-diam semua eksekutif senior tim Baoguo yang terlibat dalam masalah ini. Segera setelah pena engkapan, seluruh kasus akan dipublikasikan, merinci semua penyebab dan konsekuensi dari konspirasi antara keluarga Su dan tim Baoguo, dan apakah penyelamatan orang-orang oleh keluarga Su adalah palsu atau hanya pertunjukan. Sungguh operasi yang keren. Kedua, keluarga Su diharuskan menyerahkan Surwoli ke Departemen Kepolisian Dongdu dalam waktu 24 jam. Jika tidak, semua bisnis keluarga Su di negara Beihai akan diblokir secara permanen, dan masuknya anggota keluarga dekat keluarga Su akan dilarang secara permanen, terbatas. Malam itu, 3 eksekutif senior tim pertahanan nasional yang terlibat dalam kasus ini ditangkap di rumah mereka. Ketiga orang ini telah menerima penghargaan dari tim pertahanan nasional Beihai dan pemerintah Beihai atas keberhasilan mereka menangkap Surwoli dan lainnya di Bandara Bantian. Namun kini, ketiga orang tersebut semuanya menjadi narapidana yang membahayakan keamanan dalam negeri. Pada saat yang sama, Departemen Keamanan Nasional dari Departemen Kepolisian Ibu Kota Musim Dingin secara resmi mengeluarkan pengumuman kepada dunia. Tsunami yang ditujukan pada keluarga Su menderu saat ini. Bab 1118. Saat larut malam, Jin Chen, Su Soudao tidak bisa menyembunyikan kekesalannya dan kembali ke rumahnya. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Baru saja malam ini, ibu kandung Surwoli, He Yingxiu, datang ke grup Su untuk menemuinya. Begitu keduanya bertemu, He Yingxiu dengan cemas bertanya kepadanya tentang keberadaan Surwoli. Namun, Su Soudao sama sekali tidak tahu harus menjawab apa, karena dia tidak tahu kemana Surwoli pergi. Seluruh tubuhnya seakan lenyap dari dunia, tanpa meninggalkan jejak. He Yingxiu, yang kehilangan lengannya, menangis dan berlutut di hadapan Su Soudao, berharap dia akan mengingat Surwoli sebagai putri kandungnya dan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan keberadaannya. Su Soudao setuju. Surwoli adalah putri kandungnya, yang didukung oleh hasil DNA, dan He Yingxiu menyelamatkan nyawanya saat itu. Alasan mengapa He Yingxiu kehilangan lengan adalah sepenuhnya untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, entah demi putri kandungnya atau penyelamatnya, Su Soudao tidak punya pilihan selain setuju. Namun, jantungnya tersumbat parah. Karena baru pertama kali dia menemui hal seperti itu. Untuk pertama kalinya tidak ada petunjuk mengenai keberadaan seorang pria. Bagaimanapun, keluarga Su memiliki tangan dan mata yang bagus dulu, selama itu adalah orang yang ingin mereka selidiki, tidak ada petunjuk yang tidak dapat mereka temukan. Tapi kali ini, keluarga Su tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Oleh karena itu, Su Soudao juga sangat khawatir dengan situasi Surwoli saat ini. Yang dia takuti bukanlah dia tidak akan menemukan Surwoli, tapi Surwoli mungkin sudah tidak hidup lagi. Oleh karena itu, ketika kembali ke rumah, suasana hatinya selalu berat. Ya, saat Su Soudao membuka pintu kamar tidur, seorang wanita parubaya cantik keluar dari kamar mandi kamar tidur.
Wanita ini baru saja melepas riasannya dan mandi. Rambut panjangnya dibalut dengan topi rambut kering. Meski riasannya sudah dilepas, kulitnya masih sangat halus. Sekilas, dia terlihat seperti wanita dengan natural kecantikan dan kulit yang sangat terawat. Wanita ini adalah cinta dalam hidup Su Soudao, istrinya, Du Haiking. Keluarga Du sangat berkuasa di Jinchen, meski mungkin sedikit tertinggal dari keluarga Su dalam hal aset, dalam hal latar belakang, status, koneksi, dan kekuatan secara keseluruhan, sebenarnya tidak lebih buruk dari keluarga Su. Pada tingkat khusus tertentu, ia bahkan lebih kuat dari keluarga Su. Bagaimanapun, uang bukanlah satu-satunya kriteria untuk mengukur kekuatan dimanapun di dunia. Du Haiking adalah salah satu sosialita paling dihormati di Jinchen saat itu. Latar belakang keluarganya menjadikannya kekasih impian hampir seluruh generasi kedua kaya di Jinchen. Su Soudao adalah salah satunya. Meskipun Du Haiking kini berusia lebih dari 50 tahun dan telah melahirkan 2 anak, dia tetap menawan dan menawan seperti wanita muda berusia 30-an. Ketika Du Haiking melihat Su Soudao kembali, dia berkata dengan sedih, "Mengapa kamu pulang terlambat hari ini? Apakah kamu lelah?" Su Soudao tersenyum enggan dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Ada banyak hal dalam 2 hari terakhir." Du Haiking mengangguk. Dia tidak pernah peduli dengan pekerjaan Su Soudao sejak dia menikah dengannya. Karena dia merasa tidak perlu terlibat dalam urusan laki-laki. Oleh karena itu, dia tidak pernah menanyakan detail pekerjaan Su Soudao. Melihat Su Soudao terlihat sangat lelah, dia berkata, "Kamu ganti bajumu dulu, dan aku akan memberikan air untukmu. Mandilah dengan baik, dan matikan teleponmu ketika kamu pergi tidur di malam hari. Jika kamu jangan tidur sampai besok, kamu tidak akan bangun secara alami. Bangun." Su Soudao tergerak dan berkata dengan cepat, "Istri, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan mengalirkan airnya sendiri." Du Haiking berkata, "Air di bak mandi adalah yang baru saja saya gunakan. Butuh waktu lama untuk mengalirkan air dan menggantinya. Pergilah ganti baju dan istirahat sebentar." Petik 2. Su Soudao berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Aku akan merendamnya di air yang kamu cuci sebentar." Du Haiking berkata dengan sedikit malu-malu, "Bagaimana bisa? Air yang aku rendam tidak bersih. Tunggu saja, aku akan memasukkan tangki air yang baru." Tidak. Su Soudao terkekeh, dan buru-buru masuk ke kamar mandi, melepas pakaiannya dan berkata, "Bagaimana mungkin air mandi istriku tidak bersih? Jangan khawatir, aku akan masuk dan berendam sebentar." Melihat dia melepas semua pakaiannya, Du Haiking menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Oke, kamu bisa berendam sebentar. Jika airnya menjadi dingin, masukkan sedikit panas di atasnya. Pergi dan berbaring di tempat tidur dan membaca buku." Su Soudao buru-buru tersenyum dan berkata, "Oke, cepat pergi." Du Haiking meninggalkan kamar mandi, menutup pintu, dan kemudian berbaring di tempat yang nyaman dan mewah. Lalu dia melangkah turun dari tempat tidur. Punya buku berjudul Anna Karenina. Ini adalah mahakarya sastra karya penulis Rumania Leo Tolstoy, yang menceritakan tragedi pencarian cinta Anna Karenina. Du Haiking telah membaca buku ini berkali-kali, dan dia dapat menghafal banyak bagian kata demi kata, tetapi dia masih mengambil dan membacanya sesekali. Kadang-kadang, dia merasa bahwa sampai batas tertentu, dia agak mirip dengan tokoh utama dalam buku ini. Meskipun dia dilahirkan di keluarga bangsawan, dan meskipun dia adalah seorang wanita muda yang anggun dan menawan di mata orang lain, dia tidak pernah mendapatkan cinta yang sangat dia inginkan. Suaminya, seperti suami Anna, terobsesi dengan karirnya. Meskipun dia sangat mencintainya, dia merasakan frustrasi yang tak bernyawa karena kekakuannya yang berlebihan. "Saya hanya dapat menemukan hiburan dalam hidup dari anak-anak saya. Hal yang halus adalah Anna bertemu cinta sejatinya dalam pernikahan tak bernyawa. Tapi dia justru sebaliknya. Hanya setelah saya bertemu cinta sejati tetapi tidak dapat mendapatkannya, saya memasuki kehidupan pernikahan dengan Su Soudao bergandengan tangan." Anna akhirnya meninggal karena bunuh diri. Meskipun Du Haiking tidak pernah berpikir untuk bunuh diri, dia tahu sejak dia menikah dengan Su Soudao bahwa cinta dalam hidupnya telah mati. Setelah membalik-balik beberapa halaman, sosok pria itu muncul di benak Du Haiking tanpa sadar. Selama lebih dari 20 tahun, sosok pria itu tak pernah lepas dari pikirannya. Hampir setiap malam, dia tertidur memikirkan pria itu.
Dan pria itu adalah cinta dalam hidupnya, Ye Changying. Memikirkan Ye Changying, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mengambil ponselnya. Setelah membuka kunci ponselnya, dia membuka browser di ponselnya dan memasukkan URL yang sangat rumit di kolom alamat. URL ini sebenarnya adalah album foto online. Setelah masuk ke akun dan kata sandinya, dia mengklik konfirmasi dan memasukkan album foto pribadinya. Album foto pribadi ini didaftarkan oleh Du Haiking sendiri lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia mengubah semua foto dirinya dan Ye Changying, serta semua foto Ye Changying yang dia temukan, menjadi versi elektronik dan mengunggahnya ke album foto ini. Hanya dia yang mengetahui nomor akun dan kata sandinya. Kapanpun dia punya kesempatan, dia akan membuka album foto ini setiap hari dan melihatnya sebentar, lalu keluar secara diam-diam dan menghapus semua catatan. Akses. Saat ini, dia membuka album foto, dan ketika wajah tampan Ye Changying muncul di layar ponsel, Du Haiking menangis tanpa sadar. Dia melihat foto Ye Changying, dan sambil dengan lembut mengusap wajahnya dengan ujung jarinya, dia bergumam dengan suara rendah, "Changying, kamu telah pergi selama bertahun-tahun, kenapa aku tidak bisa melupakanmu?" Bab 1119. Du Haiking sangat mencintai Ye Changying. Berbeda dengan Ibu Ye Chen, Ibu Ye Changying dan Ibu Ye Chen bertemu ketika mereka belajar di luar negeri, dan Du Haiking benar-benar tumbuh bersama kekasih masa kecil Ye Changying. Keduanya merupakan anak dari keluarga besar Jin Chen dan bersekolah di sekolah yang sama sejak kecil. Mereka bersekolah di taman kanak-kanak terbaik, sekolah dasar terbaik, sekolah menengah pertama terbaik, dan sekolah menengah terbaik di Jin Chen. Oleh karena itu, dalam beberapa foto wisuda, Anda bisa menemukan wajah Du Haiking dan Ye Changying dari periode yang berbeda. Ye Changying telah luar biasa sejak dia masih kecil, dan Du Haiking sangat suka bermain dengannya ketika dia masih di sekolah dasar. Di sekolah menengah pertama, Du Haiking menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Ye Changying. Sejak itu, pemikirannya tentang Ye Changying tidak berubah, dan dia tidak pernah menyembunyikan kekagumannya pada Ye Changying. Ketika Ye Changying berlari di lapangan, dia pasti akan bersorak dari samping. Ketika Ye Changying bermain gitar dan bernyanyi di atas panggung, dia akan bertepuk tangan di bawah. Jadi, segera, seluruh keluarga Jin Chen semua orang tahu bahwa Du Haiking menyukai Ye Changying. Secara kebetulan, keluarga Du dan keluarga Ye selalu menjadi teman baik. Orang tua dari keluarga Du dan orang tua dari keluarga Ye adalah teman dekat. Saat itu, para tetua dari kedua keluarga sangat gembira ketika mereka mengetahui bahwa Du Haiking menyukai Ye Changying. Orang tua dari kedua keluarga berusaha semaksimal mungkin untuk mempertemukan kedua orang ini. Du Haiking tidak sabar untuk menikahi Ye Changying dan menjadi istrinya. Tapi Ye Changying adalah satu-satunya yang menolak setuju. Dia mengatakan bahwa dia selalu menganggap Du Haiking sebagai saudara perempuan kandungnya, jadi tidak mungkin dia bisa memiliki hubungan seperti anak kecil dengannya. Tuan Ye tidak dapat membujuknya, jadi dia menamparkan wajahnya dan menyebutnya bajingan, yang membuat Du Haiking tertunda selama bertahun-tahun. Sebelum wajah Ye Changying bengkak, dia sudah melarikan diri ke luar negeri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Du Haiking mengemasi tasnya dan mengejar ke Bei Feng Feng. Tanpa diduga, Ye Changying bertemu dengan Ibu Ye Chen di Federasi Utara dan mendapatkan cinta sejatinya. Namun, Du Haiking tetap tidak menyerah. Dia bertahan sampai malam sebelum pernikahan Ye Changying. Malam itu, dia masih berharap keajaiban terjadi. Menantikan Ye Changying bisa membawa saudara-saudara baiknya ke rumahnya untuk menjemput pengantin wanita keesokan paginya. Namun, Ye Changying pada akhirnya tidak muncul. Belakangan, Ye Changying menikah. Dia dan istrinya memimpin keluarga Ye menuju kemajuan besar. Semua orang di Yanjin memuji mereka sebagai pasangan yang diciptakan di surga. Tetapi Du Haiking adalah satu-satunya yang menitikkan air mata setiap malam. Dia selalu merasa bahwa dialah wanita yang paling mencintai Ye Changying di dunia. Sayang sekali Ye Changying pada akhirnya tidak memilih untuk bersamanya. Saat itu, Ye Changying memilih calon istrinya tanpa ragu-ragu, dan Du Haiking hampir menangis. Namun, dia menyeka air matanya dan terus sangat mencintai Ye Changying. Seperti batu yang mengawasi suaminya, melihat melalui air musim gugur dan menunggu dia berubah. Pikiran, sayangnya, Ye Changying pada akhirnya tidak menoleh ke belakang. Ketika Ye Changying menikah, dia dengan tenang menerima semuanya, dan kemudian dengan tenang menerima pengejaran gila Su Soudao yang berlangsung selama beberapa tahun.
Ketika Ye Changying meninggal, dia menangis keras lagi, bahkan dia dilarikan ke rumah sakit semalaman karena kesedihannya. Namun, keluarga Su tidak memberitahu siapapun tentang hal ini, bahkan keluarga Du Haiking pun tidak mengetahuinya. Su Soudao tidak berkata apa-apa karena dia takut dipermalukan. Ia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui bahwa istrinya, istri yang sangat ia cintai, menangis hingga hatinya hancur dan hampir meninggalkannya karena kematian pria lain. Untuk waktu yang lama setelah itu, Su Soudao merawatnya dengan baik. Dia tidak mengeluh tentang Du Haiking karena dia tahu itu tidak perlu. Sejak Ye Changying meninggal, setelah istrinya selesai menangis, Ye Changying tidak akan lagi mengancam hubungan mereka, jadi mengapa repot-repot menyalahkan Du Haiking atas ini. Namun, yang tidak disangka Su Soudao adalah beberapa tahun yang lalu, sebuah stasiun TV satelit di Provinsi Selatan meluncurkan program menyanyi. Du Haiking, yang selalu menyukai musik, tetap berada di depan TV untuk menontonnya setiap minggu, jadi dia menemaninya. Saya menonton beberapa terbitan dengan Du Haiking. Di setiap acara, dia dan Du Haiking akan berdiskusi siapa yang bernyanyi lebih baik dan siapa yang beradaptasi dengan baik. Keduanya menonton dengan penuh semangat dan menikmati diri mereka sendiri. Hingga tiba-tiba suatu hari, seorang penyanyi wanita membawakan lagu cover, Chan Life Without You. Ketika Du Haiking mendengar lagu itu, suasana hatinya kembali runtuh. Dia menutupi wajahnya sendirian dan menangis keras di depan TV. Pada saat itu, Su Soudao melihat Du Haiking menangis tak terkendali dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Du Haiking tidak akan membiarkan dia memeluknya. Dia menangis dan mendengarkan seluruh lagu sendirian, lalu mengunci diri di kamar tidur, menangis selama lebih dari 1 jam. Su Soudao sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat itu. Karena dia tahu betul bahwa alasan Du Haiking menangis seperti itu karena lagu ini sepenuhnya karena Ye Changying, yang telah meninggal lebih dari 10 tahun. Lirik lagu ini sangat sesuai dengan perasaan Du Haiking terhadap Ye Changying. Hati Du Haiking diluluhkan oleh Ye Changying, dihancurkan oleh Ye Changying, disapu oleh Ye Changying, dan ditinggalkan oleh Ye Changying. Cinta Du Haiking sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Changying sendiri. Terlepas dari apakah Ye Changying mencintainya atau tidak, Du Haiking tidak bisa meninggalkannya. Bahkan jika dia meninggalkannya secara fisik dan spasial, dia tidak pernah meninggalkannya di dalam hatinya. Pada saat itu, Su Soudao tidak bisa menahan tangisnya. Dia tidak mengerti kekuatan magis semacam apa yang dimiliki Ye Changying. Ketika dia masih hidup, dia bisa membuat istrinya mencintainya sampai mati. Setelah lebih dari 10 tahun meninggal, dia masih bisa membuat istrinya mencintainya sampai mati. Pada saat itulah Su Soudao lebih membenci Ye Changying daripada saat Ye Changying masih hidup. Dia bahkan ingin menggali kuburan Ye Changying dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Bagi Du Haiking, dia hanya mencintai satu orang dalam hidupnya, dan orang itu adalah Ye Changying. Adapun Su Soudao, itu hanyalah sebuah langkah yang dia temukan untuk dirinya sendiri setelah Ye Changying menikah. Saat itu, Kuan Yanjin kagum dengan pernikahan Ye Changying abad ini, dan pada saat yang sama merasa kasihan pada Du Haiking. Du Haiking yang kuat tidak ingin dipandang remeh, jadi dia menyetujui pengejaran Su Soudao. Namun, dia tidak pernah mencintai Su Soudao dari awal sampai akhir. Meskipun setelah menikah, ia selalu menjaga suaminya dan membesarkan anak-anaknya, menaati etika perempuan, dan tidak pernah melakukan apapun di luar batas masalah dengan pria manapun. Tapi dia tetap tidak mencintai Su Soudao. Dia tidak mencintai di hari pernikahan. Sampai hari ini, setelah lebih dari 20 tahun menikah, dia masih belum mencintainya. Bukan karena Du Haiking dingin dan tidak berperasaan, tapi jika dia tidak mencintai, dia tidak mencintai, tidak peduli seberapa keras dia memaksakan dirinya, tidak peduli seberapa keras dia meyakinkan dirinya sendiri, dia tetap tidak mencintai. Pada saat ini, melihat foto Ye Changying dan memikirkan tahun-tahun itu, Du Haiking tanpa sadar meneteskan 2 baris air mata lagi. Dia memakai headphone Bluetooth-nya dan memutar lagu, Chan Life Without You, lagi. Memikirkan lagu itu, dia bergumam dalam hatinya, berubah, sungguh tidak adil di antara kita berdua. Aku sudah mencintaimu selama hampir 40 tahun, kenapa kamu tidak pernah mau memberiku kesempatan? Jika aku diberi kesempatan saat itu, aku akan melakukan hal yang sama baiknya dengan orang lain. Petik 2. Jika kamu memberiku kesempatan saat itu, kamu tidak akan mati secepat ini. Lagu itu baru saja muncul saat ini.
Ketika dia mencapai titik emosional saat bernyanyi, Du Haiking menangis ketika dia memikirkan hal ini. Dan pada saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima beberapa pemberitahuan push berturut-turut. Yang paling menarik perhatiannya adalah dirilis oleh pengumuman Biro Keamanan Nasional Negara Beihai. Skandal mengejutkan terjadi di keluarga Su. Bab 1120. Sebagai menantu perempuan tertua dari keluarga Su, reaksi pertama Du Haiking setelah melihat dorongan ini adalah segera mengkliknya untuk melihat apa yang terjadi. Meski jarang mencampuri urusan suaminya dan keluarga Su, ia tetap menjadi anggota keluarga Su dan telah mendengar banyak hal tentang keluarga Su. Sebelumnya, putra dan putrinya diculik dan hampir dibunuh di negara Beihai. Kejadian ini tidak hanya meninggalkan rasa takut yang berkepanjangan, tetapi juga membuatnya lebih memperhatikan situasi di negara Beihai. Dia juga tahu tentang pembunuhan Suruoli terhadap seluruh keluarga Matsumoto. Meskipun dia merasa itu agak berlebihan, Su Soudao sangat marah pada saat itu dan sangat tegas ketika mengeluarkan perintah, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Kemudian, Suruoli dan sekelompok besar majikan keluarga Su semuanya ditangkap oleh tim keamanan nasional Beihai. Du Haiking juga mengetahui bahwa kejadian ini berdampak besar pada keluarga Su, dan bahkan sangat melemahkan kekuatan keluarga Su secara keseluruhan. Sejak itu, Su Soudao tidak dapat melakukan apapun setiap hari, dan Du Haiking telah melihatnya. Namun, dia tidak mengetahui rencana Su Soudao untuk menyelamatkan Suruoli. Jadi, ketika dia melihat dorongan ini, dia sangat penasaran. Setelah mengkliknya, dia menemukan bahwa pengumuman yang dikeluarkan oleh Biro Keamanan Nasional Negara Bagian Beihai menyatakan bahwa setelah keluarga Su memerintahkan bawahannya untuk membunuh puluhan anggota keluarga Matsumoto, semua bawahan keluarga Su ditangkap oleh negara bagian Beihai. Biro Keamanan ditempatkan di Bantian. Tim menangkap Suruoli, dan pelaku pertama Suruoli juga ditangkap. Namun, yang tidak disangka adalah keluarga Su justru bergabung dengan pimpinan senior tim pertahanan nasional untuk membawa Suruoli keluar dari tangan Departemen Kepolisian Metropolitan, sehingga keberadaan Suruoli tidak diketahui. Sebagai tanggapan, Biro Keamanan Dalam Negeri Negara Bagian Beihai mengajukan protes serius terhadap keluarga Su, menuntut agar keluarga Su harus mengembalikan Suruoli ke Departemen Kepolisian Ibu Kota musim dingin sesegera mungkin. Jika tidak, keluarga Su akan dilarang di seluruh negara bagian Beihai dan akan dilarang di seluruh negara bagian Beihai. Tidak pernah setelah lockdown dicabut, waktu yang tersisa untuk keluarga Su hanya 24 jam. Melihat ini, Du Haiking terkejut dan terkejut. Dia berkata pada dirinya sendiri, mengapa Anda menginvestasikan begitu banyak biaya dan energi untuk Suruoli? Dan Anda juga berisiko menyinggung seluruh pemerintahan Beihai dan seluruh pemerintahan Beihai. Risiko bagi warga negara Tiongkok. Ini tidak sejalan dengan gaya suamiku dalam melakukan sesuatu. Bukan hanya suamiku, tapi juga ayah mertuaku Su Chengfeng bukanlah orang yang bisa mengambil keputusan seperti itu. Terkejut, dia terus menunduk. Pengumuman tersebut juga menyatakan, sebenarnya, keluarga Su tidak terlalu ingin menyelamatkan Suruoli. Mereka hanya menganggap Suruoli sebagai alat tawar-menawar untuk akting dan pertukaran ekuitas. Di satu sisi, mereka berharap untuk menyelamatkan Suruoli dan kemudian dia adalah dikhianati kepada tim keamanan nasional Beihai untuk mendapatkan pujian, dan pada saat yang sama, dia berharap dapat menenangkan keluarga ibu Suruoli melalui adegan ini. Bagaimanapun, keluarga He tempat ibu Suruoli, He Yingxiu tinggal, adalah salah satu dari 4 seni bela diri utama keluarga di kerajaan Yan, juga seseorang yang keluarga Su ingin menangkan secara aktif. Du Haiking tercengang saat melihat ini. Suruoli, apakah anak He Yingxiu? Kenapa aku belum pernah mendengar hal ini? Du Haiking tentu saja mengenal He Yingxiu. Bagaimanapun, He Yingxiu pernah menjadi pengawal pribadi suaminya Su Soudao sebelumnya. Kemudian, He Yingxiu terluka dan kakinya diamputasi saat menyelamatkan Su Chengfeng, dan kemudian meninggalkan keluarga Su. Tapi, kapan He Yingxiu melahirkan seorang putri? Dan mengapa dia mengirim putrinya ke keluarga Su untuk menjadi pengawal Su Soudao? Petik 2. Dan, mengapa putri He Yingxiu bernama Su? Du Haiking menoleh ke belakang dan ke depan. Satu paragraf adalah skandal mengejutkan yang sangat mengejutkannya. Bagian ini mengatakan bahwa Suruoli adalah anak haram yang lahir dari perselingkuhan Su Soudao dengan He Yingxiu. He Yingxiu lah yang menyembunyikan pengalaman hidupnya dan mengirimnya ke keluarga Su. Saat dia melihat kata-kata ini, Du Haiking hampir terkejut.
Meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukung bagian ini, intuisi wanita tersebut tetap mengatakan kepadanya bahwa semua yang disebutkan di atas adalah benar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suaminya, yang menurutnya sangat mencintainya dan setia padanya, akan mengkhianatinya. Terlebih lagi, dia mengkhianati dirinya sendiri 20 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, dia sebenarnya memiliki anak perempuan tidak sah di luar. Yang lebih dibencinya adalah dalam beberapa tahun terakhir, anak perempuan haramnya tinggal di keluarga Su sebagai pengawal di sekelilingnya. Ini membuatnya merasakan pengkhianatan total dan perasaan dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tangannya yang gemetar dan terus membaca konten berikut, bahkan membuat Biro Keamanan Nasional Negara Beihai merasa bahwa keluarga Su lebih buruk daripada binatang buas. Demi keuntungan, ia bahkan menjual nyawa putri dan cucunya sendiri. Dia sungguh sangat kejam dan kejam. Ketika Du Haiking melihat ini, seluruh tubuhnya mati rasa. Dia melihat foto pernikahan dirinya dan Su Soudao di dinding, dan merasa mual saat mengingat kehidupan pernikahannya selama bertahun-tahun. Namun dalam sekejap, dia merasakan kelegaan lagi. Jadi, dia diam-diam turun dari tempat tidur, mengeluarkan koper dari ruang ganti, dan memasukkan beberapa pakaian ke dalamnya. Setelah diam-diam mengemasi kopernya dan berganti pakaian untuk pergi keluar, Du Haiking mengambil koper itu tanpa ragu-ragu dan bersiap untuk pergi keluar. Saat ini, pintu kamar mandi baru saja terbuka. Su Soudao, yang keluar dengan terbungkus handuk mandi, tiba-tiba melihat Du Haiking menarik kopernya untuk keluar. Dia terkejut dan bertanya, "Sayang, kamu mau kemana selarut ini?" Du Haiking menatapnya dan berkata tanpa ekspresi dan tenang, "Su Soudao, ayo kita bercerai." Petik 2. Su Soudao merasa seperti disambar petir. Dia berkata dengan gugup, "Ada apa, istriku? Lagu apa yang kamu nyanyikan? Apa kesalahanku? Katakan saja padaku dan saya akan mengubahnya." "Tidak bisakah?" Du Haiking menatap langsung ke matanya dan bertanya dengan tenang, "Su Soudao, demi menikah selama bertahun-tahun, tolong jawab pertanyaan yang saya ajukan dengan jujur tanpa kebohongan. Kamu bisa melakukannya. Apakah kamu di sana?" Meskipun Su Soudao merasa sedikit bersalah, dia masih berkata dengan tegas, "Sayang, tanyakan saja, saya akan menjawab dengan jujur." "Oke." Du Haiking langsung ke pokok permasalahan. "Oke, kalau begitu biarkan aku bertanya padamu, apakah surwoli kamu dengan putri haram He Yingxiu?" Seluruh hati Su Soudao tiba-tiba hancur. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ketika Du Haiking bertanya, dia akan menjadi satu-satunya yang merasa bersalah jauh di lubuk hatinya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba panik. Dia tidak tahu harus menjawab apa saat ini. Membantah. Dengan karakter Du Haiking, sejak dia bertanya, dia pasti sangat yakin dengan masalah ini. Akan sulit baginya untuk mempercayainya jika dia menyangkalnya, dan bahkan mungkin mengecewakannya. Jika dia tidak bisa menyangkalnya, dia akan melakukannya, harus mengakuinya. Namun, begitu dia mengakuinya, dia telah mengkonfirmasi perilaku selingkuhnya, dan sudah lebih dari 20 tahun sejak kejadian tersebut, siapapun yang mengetahui bahwa pasangannya telah lama berselingkuh dan memiliki anak haram mungkin akan sangat marah. Ketika saatnya tiba, Du Haiking pasti akan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tepat ketika Su Soudao benar-benar terputus dan panik dan tidak tahu harus berbuat apa, Du Haiking menghela nafas pelan, tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, itu tidak sulit. Kamu, ayo kita bercerai agar kita bisa berkumpul dan bersantai." Petik 2. Su Soudao tiba-tiba pingsan dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebok, memegang paha Du Haiking dengan kedua tangan, dan tersedak dengan gugup, "Istriku, aku salah. Istriku." Waktu itu aku juga bingung sejenak. Aku tidak menyangka He Yingxiu akan memiliki ruoli setelah itu. Mohon maafkan aku kali ini, istriku. Aku tidak bisa kehilanganmu, istriku. Petik 2. Bersambung.